Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah ma wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Ya, Bapak banggakan anak-anak Bapak semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketua kelas mempersiapkan untuk berdoa, silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak akan mengecek kerapihan kalian. Silahkan. Yang belum rapi, ya, bajunya, ya, dikasihnya, kerudungnya, bagian perempuan, ya, supaya auratnya tidak kelihatan. Ya, sudah rapi semuanya. Bapak akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini, ya. Selasa 24 September. Baik, ada 3 yang sedang sakit. Bagus, Maidi dan Siva, kita doakan dulu. Semoga kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rasa nasionalismenya, ya, silakan diawali dengan menyanyikan lagu nasional. Mari bunga kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Coba ada yang ingat di pelajaran sebelumnya di bab 5 di buku paket di minggu yang lalu tentang apa? Tentang apa? Boleh. Oke. Keberagaman dalam demokrasi. Oke, keberagaman dalam demokrasi, ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan demokrasi di SMA Negeri 6 ini, yaitu pemilihan proses, ya. Silakan kalian memilih hasilnya pemimpin-pemimpin yang amanah, dan sebentar lagi juga kan pemilihan kepala daerah, itu pemilihan calon gubernur Jawa Barat dan lain sebagainya. Silakan, ya, kalian yang sudah memiliki hak pilih, memilih. Semoga pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang amanah, yang dapat dipercaya. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memahami tentang pernikahan dalam Islam. Ya, ketentuannya di sini peserta didik mampu mengidentifikasi, Bang, ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, baik. Sebuah pernikahan ini adalah ikatan yang sangat suci, ya. Semuanya itu adalah bernilai ibadah. Dan siapa? Dari mempelai pria dan wanita, ya. Ketika sudah menjadi satu, menjadi hubungan suami istri, semuanya adalah bernilai ibadah. Yang tadinya itu adalah bukan bernilai ibadah, malah haram, ya. Ketika ada lawan jenisnya yang bukan mahramnya, ya, chattingan barang, misalkan, mohon maaf, pegang tangan barang, gitu kan, boncengan barang, ya, yang bukan mahramnya, ya, itu ada apa tadi, bernilai manusia. Tapi ketika sudah diikat dengan hijab dan qabul, ya, melaksanakan akad nikah, melaksanakan pernikahan, maka semua ibadahnya itu adalah, semua tindakannya, aktivitasnya bernilai apa? Ibadah. Bapak sudah mengirimkan aplikasi di grup, silahkan dibuka Google Form-nya, karena pembelajaran kali ini, ya, berdiferensi dan berbasis teknologi, ya. Sudah dibuka, silakan. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Satu soal bernilai 20 poin. Jadi kalau betul semua 100 nih, Bapak akan cek dulu, ya. Baik, silakan diisi dulu keterangan-keterangannya. Coba sudah mulai bertantangan di filmnya. Katakan yang selesai. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dalam Islam? Sebutkan ketentuan, ya, ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, untuk semua peserta didik, ya, untuk bisa menyimak video pembelajaran kali ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek.
Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada bab ini terdapat 2 video dan kali ini merupakan video yang pertama atau part 1. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syafiri dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul. Adapun secara istilah, merupakan suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang pernikahan. Yang pertama dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi. An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a al-Qamata wal Aswadi ala Abdillah faqala Abdullah kunna ma'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam syababan la tajidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Al-Qamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu, melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tujuan pernikahan. Tujuan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Tujuan yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Tujuan ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang keempat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tujuan yang kelima untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya tentang hukum pernikahan. Ada beberapa hukum dalam pernikahan. Yang pertama sunnah, yaitu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjumus kepada perzinahan. Hukum yang kedua yaitu wajib, yaitu untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum yang ketiga yaitu mubah, yaitu untuk orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan untuk menghalangi keterlaksanaannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat yaitu makruh. Ini apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan hukum yang terakhir yaitu haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan dan niat buruk lainnya. Dari tadi hasil amat kalian, Bapak akan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Baik ya. Coba di sini yang gaya belajarnya dengan mendengarkan musik, angkat tangan. Baik ya. Di kelompok gaya belajar dengan mendengarkan ya, atau disebut apa? Auditori ya, itu ya. Itu di sini ya. Berikutnya dengan gerakan. Yang dengan gerakan. Baik. Gaya belajarnya dengan gerakan.
disebut apa? Kinestetik ya. Berikutnya yang ketiga, gaya belajar dengan apa? Verbal yang mempresentasikan ya, membutuhkan hasil ya. Baik, berikutnya yang terakhir dari kelompok 4. Belajarnya tentang apa? Sosial, yaitu tentang kerja sama ya. Di sini bentuknya kolaborasi kerjasama baik dengan kelompoknya. Baik, silahkan nanti kalian menghasilkan produk pembelajaran ya. Dan tadi dari video yang kalian amati secara berkelompok ya, karena sudah bapak kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya ya. Untuk satu berarti silakan cari link YouTube-nya, lalu ya berikan catatan-catatan ya tentang hal-hal yang penting dalam pernikahan dalam Islam, definisinya. Untuk kelompok 2 yaitu tentang apa saja ya susunan acara dalam pernikahan gitu misalkan ya, karena kalian adalah tentang ketentuan pernikahan dalam Islam ya, ketentuannya itu apa saja, susunannya ya, siapa yang menjadi moderator dan lain sebagainya itu kan. Berikutnya kelompok 3 yaitu tentang macam-macam pernikahan terlarang. Silakan dicari referensinya dari buku yang relevan dan juga tadi membuat PowerPoint-nya. Jadi dari kelompok 4 silakan kalian berdiskusikan, mencari dari sumber buku dari internet maupun sumber belajar yang lainnya ya, untuk mencari tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam ya. Baik, Bapak beri waktu 15 menit ya, silakan kalian ya, pengumpulan dan data ya, atau mengeksplorasi ya dengan apa, buku itu ya, internet karena berbasis tak ya. Dan yang ketiga, cara yang mencari informasi dari YouTube. Nah, ini berarti bagi yang suka mendengar ya, tadi dengan mencari informasi YouTube gitu kan ya. Nah, silakan sesuaikan dengan cara belajar kalian ya. Nah, setelah kalian nanti berdiskusi selama 15 menit, kalian menyajikan dalam bentuk rekaman suara, boleh ya, dibikin sebuah voice ya. Untuk setiap kelompoknya, apa itu pengertian dalam Islam, singkat saja ya. Nanti bisa diputar ketika presentasi ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sesuaikan saja dengan gaya belajar berikut. Bapak mulai dari kelompok yang pertama yaitu cepat ya untuk mengumpulkannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya, untuk maju ke depan ya. Nah, tadi hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja yang tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhayani Farida, absen 12. Perkenalkan nama saya Aspiari Fatul Maulis, absen 7. Perkenalkan nama saya Sastinaya, absen 28. Perkenalkan nama saya Adina Mawasa, absen 2. Kalau saya tidak usah bergerak misalnya. Yang pengertian pernikahan, menurut bahasa Yulam KBBI, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, dan perkawinan kata nikah diambil dari bahasa Arab yang berarti menyatukan persetubuhan perjanjian alat tubuh. Selanjutnya ada rukun nikah, itu ada 5. Yang pertama itu pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga adanya wali, yang keempat 2 orang saksi laki-laki, dan kelima ijab dan kabul. Selanjutnya ada syarat nikah. Yang pertama syarat calon suami, yaitu ada Islam, laki-laki, bukan mahram dengan bakal istri. Yang keempat dengan kerelaan sendiri atau tidak sah jika dipaksa. Yang kelima mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut. Yang keenam tidak memiliki 4 orang istri yang sah dalam satu masa. Yang kedua ada syarat calon istri. Yang pertama itu Islam, 2 tidak dalam keadaan hidup, 3 tidak dalam ihram atau ihram haji atau umrah. Yang keempat
dengan rela hati atau bukan dipaksa kecuali anak gadis. Yang kelima, bukan perempuan mahram calon suami. Yang keenam, bukan istri orang atau masih ada suami. Yang ketiga, ada syarat wali dalam Syarat saksi: 1. Islam, 2 laki-laki, 3 balik, 4 berakal, 5 merdeka, 6 kurang-kurangnya 2 orang. Syarat ijab: 1. Pernikahan hendaklah dengan perkataan nikah yang benar dan jelas. 2. Tidak diikatkan dengan jangka waktu tertentu. 3. Tidak boleh menggunakan perkataan kiasan atau sindiran. 4. Dirasakan oleh wali atau wakilnya. Syarat. Baik, berikan tepuk tangan. Akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini, bahwasanya ya kalian sudah mengetahui apa saja sih ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami, siapa saja yang boleh dinikahi atau mahram, ya, siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Ya, semoga dengan penyampaian pemaparan dari teman kalian tadi, ya, kalian dapat memahami dengan utuh apa itu pernikahan dalam Islam. Sehingga Bapak akan melaksanakan post-test di akhir. Silahkan dibuka di Google Form-nya yang sudah Bapak kirimkan untuk dikerjakan lagi, ya. Bapak beri waktu evaluasi untuk di post-test di akhir, yaitu sama 5 menit, satu menit, ya. Silahkan dikerjakan. Selesai semua, ya. Coba angkat tangan yang sudah selesai. Ya, sudah selesai semua, ya. Terima kasih. Bapak akan sebutkan hasilnya, ya. Di sini dari 32, ya, ada beberapa yang sudah bagus nilainya dan ada beberapa yang harus remedial, ya. Coba Bapak akan sebutkan dari 32 ini yang harus diperbaikan, ya. Yang pertama yaitu Andara, ya, harus perbaikan, ya. Yang kedua tadi Ani, ya, yang harus perbaikan, ya. Akan mendapat pembelajaran tambahan nanti dari Bapak tentang tema pernikahan dalam Islam, ya. Kasih kembali, ya. Coba masih ada yang ingat materinya? Ada berapa sih ketentuan pernikahan dalam Islam? Ada 5, coba sebutkan. Yaitu calon suami, calon istri, wali, lalu 2 orang saksi yang adil, dan yang terakhir segera ijab kabul. Oke, materi selanjutnya Bapak akan menyampaikan masih tentang pernikahan dalam Islam, yaitu tentang prinsip-prinsip pernikahan, ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita dapat memperdalam lagi materi tentang pernikahan, yaitu materi berikutnya tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, dan akan mengulas kembali tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Itu saja dari Bapak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan, baik itu dari Bapak, dari temannya, itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan.